Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pertemuan kita pagi ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Pasti kata-kata cerpen ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Pasti semua sudah pernah membaca cerpen. Baik, pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Disebut demikian karena jumlah halamannya yang sedikit. Situasi dan tokoh ceritanya juga digambarkan terbatas. Itu adalah pengertian cerpen. Berikut ada struktur cerpen. Dalam struktur cerpen ada 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu struktur cerpen. Orientasi adalah penentuan peristiwa, penciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengalaman karakter dan atau arah menuju komplikasi. Yang kedua, ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ketiga, komplikasi. Komplikasi atau konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh. Tokoh utama mengarah ke solusi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Nah, resolusi atau solusi untuk permasalahan ada cara pengarang mengakhiri cerita. Berikut ada juga fungsi cerpen. Nah, fungsi cerpen yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis. Nah, fungsi estetis memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Fungsi moralitas. Fungsi moralitas memberi nilai-nilai moral kepada pembaca, mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Fungsi didaktif ini membaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam cerita. Berikut fungsi religiusitas. Nah, fungsi religiusitas mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang terdapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Itu adalah fungsi-fungsi cerpen. Berikut lagi ada ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama adalah menceritakan tentang hal yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, isinya bisa khayal atau nyata. Yang ketiga, panjangnya sekitar 10 halaman. Keempat, baca sekali duduk. Kelima, terpusat pada suatu masalah atau insiden atau alurnya satu. Keenam, tidak terjadi perubahan nasib pelaku. Ketujuh, perwatakannya sederhana. Itu adalah ciri-ciri cerpen. Berikut ada unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen ini terdapat ada unsur tema, alur atau plot, dengan unsur tokoh, perwatakan, latar, sudut pandang, amanat, dan konflik penyebab akibat. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu unsur intrinsik cerpen. Tadi yang pertama, tema. Baik, tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman, dan lingkungan. Kedua tadi, alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni alur maju, alur mundur, alur campuran. Baik, Ibu akan menjelaskan 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju, yang susunannya runut
mulai dari pengenalan peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Alur mundur adalah alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Dan alur campuran atau alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikut tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Berikut lagi perwatakan. Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh. Dan latar atau setting. Latar atau setting meliputi waktu atau ruang atau tempat dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah peristiwa pengarang dalam menyampaikan cerita. Amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnung kembali oleh pembaca. Berikut gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Dan yang terakhir adalah konflik, penyebab akibat. Perbedaan antara perorangan, perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Dan yang terakhir ada unsur intrinsik dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik dalam cerpen, yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Namun unsur ini cukup memengaruhi cerita yang dibuat. Unsur ini meliputi nilai moral, agama, sosial, budaya, pendidikan, ideologi yang melatar belakangi kehidupan pengarang dan bahasa.